sharing berbagai rahasia sih. Rahasianya apa? Rahasia di balik datangnya rezeki yang belum banyak orang tahu. Saya mengutipnya dari sebuah buku dari penciptanya karangan Nasrullah dengan judulnya Rahasia Magnet Rezeki. Kalau membahas rezeki itu tidak ada habisnya, teman-teman. Rezeki sudah diatur atau rezeki kita cari sendiri. Sebenarnya ada polanya dalam kita mendapatkan rezeki. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah rezeki datang pada saat kita membahagiakan orang lain. Nah, membahagiakan orang lain berarti kita tidak memikirkan diri sendiri dong ya. Ada yang kita pikirkan, ada yang ingin kita bahagiakan di dunia ini. Misalnya seorang ayah yang bekerja untuk menafkahi anak dan istrinya, atau seorang anak yang bekerja dengan cita-cita ingin memberangkatkan umroh orang tuanya misalnya, atau seorang guru yang memberikan ilmu dengan ikhlas untuk masa depan murid-muridnya. Nah, jadi sebenarnya karena kita makhluk sosial, tidak berdiri sendiri, kita pun berhubungan satu sama lain dengan keluarga, dengan lingkungan sekitar, dengan teman-teman kita. Nah, jadi kalau kita membahagiakan orang lain, otomatis semangatnya itu lebih dari apa yang kita pikirkan untuk diri kita. Nah, kalau semangatnya udah pol, kemudian orang-orang sekitar pun yang menyayangi kita, mendoakan kita dengan ikhlas, maka yang terjadi adalah rahasia magnet rezeki itu bekerja, teman-teman. Yang satu ingin membahagiakan orang lain, yang satu mendoakan semuanya gitu. Jadi kita saling mendoakan, saling menyayangi, dan rezeki itu akan mudah didapat. Seperti contohnya pengguna Google kan banyak tuh. Niatnya Google kan untuk memberikan ilmu, memudahkan segala aktivitas, membahagiakan orang lain intinya, dan perusahaannya besar. Atau misalnya Facebook dengan penggunanya yang sangat banyak, membahagiakan orang-orang yang membutuhkan informasi. Nah, jadi ada manfaat yang diberikan kepada orang lain, atau intinya membahagiakan orang lain. Nah, jadi kita bahagiakan yuk orang-orang di sekitar kita dengan keberadaan kita. Bukankah menurut orang bijak itu orang yang lebih baik adalah orang yang bermanfaat untuk sekitarnya. Nah, yang kedua, rahasia rezeki yang kedua adalah menguasai pikiran. Nah, menguasai pikiran ini maksudnya gimana, teman-teman? Apakah seperti magician yang membaca pikiran orang lain? Tentunya bukan seperti itu. Jadi pikiran di sini adalah pikiran kita yang kita kendalikan. Misalnya, aku ingin kaya nih, tapi kok masih miskin. Nah, miskinnya di sini adalah fokus dalam pikiran kita. Kok masih miskin? Nah, atau misalnya aku ingin hutangnya lunas nih, tapi kok masih belum. Nah, belumnya ini nih yang terfokus gitu. Jadi sebenarnya alam bawah sadar kita itu tidak mengetahui bahwa kata jangan atau kata tidak. Jadi semua yang kita ucapkan, yang kita pikirkan itu kita usahakan adalah hal yang positif. Kalau kita ingin tujuan atau maksud kita itu tercapai, ya tentunya adalah jaga pikiran, kemudian jaga ucapan. Pikiran yang kita kendalikan, bisa gak sih kita selalu berpikir positif? Kalau menurut riset, teman-teman, bahwa dalam sehari kita itu memikirkan 60.000 hal gitu. Banyak sekali ya, 60.000. Apa aja yang kita pikirkan? Banyak banget.
pasti setiap orang masalahnya beda-beda, cita-citanya beda-beda, tapi tujuannya sama kan, ingin apa yang kita pengen itu terwujud. Nah, caranya adalah kita jangan terfokus kepada dunia nyata. Maksudnya gimana? Jadi dalam buku tersebut, dalam bukunya Magnet Rezeki, Wilmer mengelompokkan ada 2 dunia, yaitu primer reality dan second reality. Primer reality adalah pikiran kita, alam bawah sadar kita. Nah, sedangkan second reality adalah dunia yang sebenarnya yang ada di sekitar kita, yang faktanya kita alami gitu. Nah, jadi yang primer inilah yang sebenarnya mempengaruhi segala sesuatu, termasuk dunia nyata, teman-teman. Misalnya kita ingin amanahnya lunas. Maksud amanah itu di sini hutang ya. Jadi biar tidak terbebani, jadi bilangnya amanah. Nah, amanahnya ingin cepat lunas. Gimana nih caranya? Kita set dulu dong primer reality kita, pikiran kita, bahwa kita pasti bisa membayar amanah tersebut dengan mudah, dengan lancar, tanpa stres gitu kan. Nah, kalau kita yakin dulu, kita udah mikir dengan positif, pasti second reality-nya, dunia nyatanya itu akan ngikutin teman-teman secara nggak langsung. Jadi karena di set dalam pikiran kita, lama-lama itu akan kejadian. Pernah nggak sih kalian merasa kebetulan gitu ya? Misalnya ngomongin seseorang nih, tidak lama orang itu datang. Apakah itu kebetulan? Sebenarnya itu tidak kebetulan, teman-teman. Jadi kita itu satu dan terhubung. Kalau kita memikirin sesuatu dan itu terjadi, emang betul seperti itu, teman-teman. Apa yang kita pikirkan itu bisa jadi kenyataan. Contohnya, misalnya ada sebuah laptop dengan infocus. Apabila disambungkan, laptop tersebut misalnya mengeluarkan gambar A, maka di dalam infocus akan mengeluarkan gambar A dengan beberapa detik. Begitupun dengan pikiran kita. Kalau pikiran kita memikirkan yang jelek, maka itulah yang terjadi. Tapi sebaliknya, teman-teman, kalau pikirannya kita itu memikirkan hal yang indah-indah, misalnya nanti saya akan kerja di perusahaan A nih, atau nanti saya akan jalan-jalan ke negara A nih, atau dan sebagainya. Jadi ngayal atau memikirkan hal yang belum terjadi tuh sebenarnya bermanfaat loh, teman-teman. Jadi dari menghayal itu kita mendapatkan harapan bahwa itu akan terjadi. Harapan itu akan bisa terwujud apabila kita selalu memikirkan hal tersebut. Cobain deh. Saya udah pernah ngerasain, teman-teman. Saya waktu itu sedang sakit. Kemudian saya sedang di luar kota, di Bandung. Dan saya ingat sekali ingin bertemu dengan ayah saya gitu kan. Kalau lagi sakit itu kan manja ya, pengennya tuh ada orang tersayang gitu kan. Saya mikirnya, duh kok saya ingin ketemu sama papa ya, karena badan lagi sakit gitu kan, lagi panas. Aduh, kok ingin sih ketemu sama papa, kok pengen gitu kan ketemu. Tidak lama kemudian papa saya datang, membuka pintu dan saya kaget. Subhanallah, kok kebetulan sekali gitu ya, saya lagi sakit, kemudian papa saya datang, seneng banget. Apakah direncana? Tentunya tidak direncana, tidak mengatakan bahwa ayah saya akan datang ke Bandung gitu, tapi mungkin karena pikiran saya itu selalu ingat ayah saya, maka mungkin itu yang menarik ayah saya datang ke Bandung, padahal tidak janjian, teman-teman. Banyak lagi sih hal-hal yang saya pikirin tapi itu terjadi. Makanya untuk hal yang besar pun saya coba untuk memikirkannya itu dengan berulang-ulang, maka itu akan terjadi. Trust me.
Bukankah menurut hadis Allah menurut prasangka hambanya? Benar nggak? Oke, yang ketiga, rahasia rezeki datang itu adalah pada saat kita beribadah dengan positive feeling. Nah, beribadah sendiri kan banyak macamnya, sholat, puasa, sedekah, dan lain sebagainya. Tapi kalau beribadah dengan positive feeling atau memiliki perasaan yang bahagia, yang percaya bahwa janji Allah itu nyata, maka akan dimudahkannya segala hal yang kita inginkan. Kok seperti itu? Nah, di dalam bukunya ini, Rahasia Magnet Rezeki, disimpulkan bahwa apabila kita beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan niat ikhlas, maka Allah akan memanja kita, teman-teman. Memanjakan gimana sih? Memanjakannya itu dengan memudahkan segala urusan kita, melancarkan segala urusan kita, teman-teman. Misalnya kita sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Nah, justru Allah memberikan waktu sholat itu di sela-sela waktu kita sibuk, ada tujuannya. Pada saat siang hari kita sibuk bekerja, sibuk hal-hal yang lainnya, dan kadang kita merasa capek, lelah, tidak jarang stres gitu ya, memikirkan pekerjaan misalnya. Dan pada saat sholat zuhur, maka energi yang tadinya jelek seperti roller coaster, teman-teman tahu kan roller coaster kadang naik kadang turun, itu kan membuat kita tegang ya. Nah, pada saat kita sholat, apalagi awal waktu, justru itu adalah waktu yang terbaik untuk meningkatkan positive feeling kita, meningkatkan mood kita, karena itu adalah waktu-waktu yang berlian. Maksudnya waktu yang Allah sukai. Apabila kita beribadah itu diusahakan tepat waktu ya teman-teman. Semakin kita tepat waktu, maka energi yang kita dapatkan itu lebih besar. Nah, jadi di sela-sela waktu yang kita pada saat sibuk itu, kita usahakan yuk untuk sholatnya tepat waktu. Maka coba deh rasain, hati menjadi lebih tenang, kemudian pikiran menjadi fresh lagi. Nah, jadi maksudnya di sini adalah ibadahnya jalan, kemudian perasaan kita tenang, dan kalau kita tenang, otomatis hal-hal yang baik itu akan mudah terjadi gitu di hidup kita, teman-teman. Nah, terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan pembahasan ini. Tentunya saya berfokusnya sama buku ini ya. Ini subhanallah sekali sih, bukunya keren banget. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.